Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi denganku Anis Fitria. Di video kali ini kita akan belajar tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang dan menyebutkan beberapa kebijakan pemerintah militer Jepang, serta menganalisis beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia adalah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setelah membombardir Pearl Harbor, Jepang masuk ke negara-negara Asia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa, yang mana pada saat itu Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Ter Porten dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Adapun kebijakan pemerintah militer Jepang yang dilakukan di Indonesia antara lain yaitu 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial, 2. Pembentukan organisasi semi-militer, 3. Pengerahan Romusa, yang keempat eksploitasi kekayaan alam. Membentuk organisasi-organisasi sosial. Yang pertama yaitu Gerakan 3A, kemudian Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, kemudian Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa, yang terakhir yaitu Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Gerakan 3A. Gerakan 3A ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, yang bertujuan untuk meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Gerakan 3A sendiri memiliki semboyan 3A, yakni Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nah, dalam perkembangannya, gerakan ini kurang berhasil sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang didirikan pada 1 Maret 1943. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra dipimpin oleh 4 serangkai, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi Putra ini bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual agar dapat mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Jepang di Perang Dunia II. Dalam organisasi ini, pemerintah Jepang kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Putra, yang pada akhirnya Gerakan Putra dibubarkan oleh Jepang. Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini dibentuk pada tahun 1944 sebagai pengganti Putra. Gerakan ini berada di bawah pengawasan para pejabat Jepang, yang mana bertujuan untuk menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Jepang merasa dirinya harus bisa menarik hati golongan ini. Nah, pada tahun 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan menggantikannya dengan Masyumi. Masyumi dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Masyur. Tujuannya agar dapat memobilisasi umat Islam untuk kepentingan perang melawan sekutu. Kebijakan selanjutnya yaitu pembentukan organisasi semi-militer. Organisasi semi-militer ini terdiri dari Seinen dan
Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan PETA. Organisasi Barisan Pemuda atau Seinendan dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 1943 yang bertujuan untuk membantu menghadapi tentara sekutu. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer. Sedangkan Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki yang berumur antara 20-25 tahun. Selanjutnya yaitu Heiho. Heiho didirikan pada tahun 1943, yang mana merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Sedangkan yang terakhir yaitu Pembela Tanah Air atau PETA. PETA didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 yang merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan khusus dari Jepang. Kelak, para organisasi PETA ini memiliki peranan besar dalam pertempuran melawan Jepang dan Belanda. Kebijakan selanjutnya yaitu pengerahan Romusa atau kerja paksa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Akibat pengerahan Romusa ini, banyak ribuan rakyat Indonesia yang mati karena kelaparan dan penyakit busung lapar. Kebijakan selanjutnya yaitu eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia, pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan Belanda. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar. Setelah mengalami imbas berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Jepang kepada Indonesia, sikap kaum pergerakan yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Kemudian yang ketiga, perlawanan bersenjata. Yang pertama yaitu memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Tokoh yang ikut dalam memanfaatkan organisasi bentukan Jepang ini disebut dengan kolaborator karena mereka mau bekerja sama dengan penjajah. Nah, kolaborator ini merupakan bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya antara lain yaitu tokoh pemimpin putra. Di antaranya I.R. Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Organisasi putra dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya, putra justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut, akhirnya membubarkan putra dan diganti dengan barisan pelopor. Sama seperti putra, barisan pelopor yang dipimpin oleh Soekarno selalu mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. Sikap kaum pergerakan selanjutnya yaitu gerakan bawah tanah. Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi, tanpa pengetahuan Jepang atau gerakan sembunyi-sembunyi. Adapun tokoh-tokoh gerakan bawah tanah yaitu Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, A. Maramis, Wikana, Hairus Saleh, dan Amir Syarifuddin. Mereka terus memantau perang Pasifik melalui radio-radio bawah tanah. Kelompok bawah tanah inilah yang sering disebut golongan radikal atau keras karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Sikap kaum pergerakan selanjutnya yaitu perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata ini terjadi di berbagai daerah, di antaranya yaitu perlawanan rakyat Aceh yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1942. Perlawanan ini dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang ulama di Chot Pling Aceh. Kemudian perlawanan Singaparna yang terjadi pada tanggal 24 Februari tahun 1944 yang dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kemudian perlawanan Indramayu yang terjadi di Jawa Barat
pada Juli 1944 dan dipimpin oleh Haji Madrian. Kemudian perlawanan peta yang terjadi di Blitar, Jawa Timur dan dipimpin oleh Suprijadi. Para pejuang peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di Mahkamah Militer di Jakarta. Suprijadi sebagai pemimpin perlawanan tidak diketahui nasibnya karena kemungkinan besar Suprijadi berhasil ditangkap Jepang kemudian dihukum mati sebelum diadili. Kesimpulannya, Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia, pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan Belanda. Organisasi-organisasi bentukan Jepang hanyalah siasat Jepang untuk mencapai kemenangan pada perang sekutu. Sikap kaum pergerakan adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang untuk melawan Jepang secara diplomasi, gerakan bawah tanah, maupun perlawanan bersenjata. Sekian pembahasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.